Dulu Amin Rais itu sangat jumawa sekali. Ya menurut saya sih sombong ketika bertemu dengan Pak Jokowi saat salaman. Ya posisi Pak Amin Rais sih tegap, tangan kirinya ke saku celananya. Dan juga pada waktu Pak Jokowi kepingin cipika-cipiki, ya kesannya Pak Amin Rais tidak mau cipika-cipiki sama Pak Jokowi. Ya memang dulu Pak Jokowi ya apa, bukan siapa-siapa. Tetapi sekarang ini memang sudah terbalik keadaannya, yaitu Jokowi sekarang sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia, orang yang paling berpengaruh di Indonesia. Ya tetapi Jokowi tetap menunjukkan sifat yang rendah hati. Ya karena kemarin sudah menemui Amin Rais di Istana Negara. Padahal kalau diingat-ingat dulu, Amin Rais pernah mengatakan tidak mau bertemu dengan Jokowi di Istana Negara. Dan juga pada waktu Zulkifli Hasan dan kawan-kawan mendatangi Istana Negara, lihatlah Amin Rais juga menyindir tidak memakai akal sehat saat Ketua Umum PAN bersilaturahmi ke Presiden Joko Widodo. Tetapi kenyataannya sekarang Amin Rais juga membutuhkan orang nomor 1 ini untuk mendengarkan permasalahannya. Ya Jokowi pastilah mendengar, dan Jokowi pasti akan menyerahkan ke kepolisian dan pihak-pihak yang berwajib, yaitu adalah pihak kepolisian dan juga Komnas HAM. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Jokowi hanya bisa tertawa saat Amin Rais termakan omongannya sendiri. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengonfirmasi kehadiran Amin Rais dan Marwan Batubara bertemu dengan Presiden Jokowi. Baik Amin dan Marwan mewakili tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3, 6 anggota Front Pembela Islam yang baru-baru ini sempat dijadikan tersangka oleh kepolisian. Pertemuan disebut berjalan singkat dan sangat serius. Mereka menyampaikan dua hal atau satu hal pokok, yaitu soal terbunuhnya atau tewasnya 6 laskar FPI yang diurai dalam dua hal. Pertama, harus ada penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan perintah Tuhan bahwa hukum itu adil. Yang kedua, ada ancaman dari Tuhan kalau orang membunuh orang mukmin tanpa hak maka ancamannya neraka jahanam, kata Mahfud saat disampaikan keterangan pers di kantor Presiden Jakarta Selasa 9 Maret 2021. Mahfud bilang, Amin Rais CS menyebut bahwa kejadian di KM 50 Tol Cikampek, Jakarta saat mengawal Rizik Syihab adalah pelanggaran HAM luar biasa. Namun di sisi lain, kata Mahfud, berbeda dengan laporan yang disampaikan Komnas HAM. Mereka meminta agar ini dibawa pengadilan HAM karena pelanggaran HAM berat. Itu yang disampaikan kepada Presiden, ujar Mahfud. 4 rekomendasi itu sepenuhnya sudah disampaikan kepada Presiden agar diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik bahwa temuan Komnas HAM yang terjadi di Cikampek, Tol Cikampek KM 50 itu adalah pelanggaran HAM biasa, sambung Mahfud. Sebelumnya juga diberitakan, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim menghentikan kasus penyerangan 6 orang anggota Laskar FPI kepada polisi di Tol Jakarta Cikampek KM 50. Menurut dia, penghentian kasus ini sebagaimana tertuang dalam pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP karena 6 orang tersangka sudah meninggal dunia. Kasus penyerangan di Tol Jakarta Cikampek dihentikan, kata Argo di Jakarta pada Kamis 4 Maret 2021. Dengan begitu, kata Argo, status tersangka yang disematkan kepada 6 orang pengawal Rizik Syihab secara otomatis terhapuskan lantaran mereka telah meninggal dunia.
Sejalan dengan itu, Kabarisskrim Polri Komjen Polisi Agus Andrianto mengungkapkan bahwa kasus unlawful killing atau kerap disebut dugaan pembunuhan yang terjadi di luar hukum yang dilakukan oleh 3 anggota Polda Metro Jaya telah naik ke penyidikan. Dugaan unlawful killing 3 polisi itu dilakukan terhadap 4 orang Laskar Front Pembela Islam FPI. Penyidikan kami sudah gelar pertama dengan kejaksaan karena nantinya akan dilakukan penuntutan oleh mereka, kata Agus kepada awak media di kantor KPK Kuningan Persada Jakarta Selatan, Kamis 4 Maret 2021. Agus memastikan penanganan kasus ini akan dilakukan secara maksimal dan transparan dari 2 lembaga penegakan hukum, yakni Barisskrim Polri dan penuntutan dari pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sebelumnya juga diketahui Amin Rais menyindir pengurus partai berlambang matahari itu yang sowan ke istana bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Amin Rais menyebut PAN yang datang ke istana dipimpin Ketua Zulkifli Hasan tak memakai akal sehat, tapi malah ini saya lihat kemarin sama sowan kemudian mohon maaf baru kali ini kami Bapak Presiden. Saya mengenalkan pengurus baru, dalam hati saya kasihan ya, kok tidak menggunakan akal sehatnya, ungkap Amin Rais dalam perbicaraan dengan Tengku Zulkarnain yang tayang di YouTube seperti dilihat detik.com. Amin Rais mengkritik pimpinan PAN karena seakan merapat ke kubu Jokowi. Zulkifli Hasan CS disebut tak menggunakan keimanannya. Tidak menggunakan keimanannya, kemudian yang dibela itu siapa? Jadi dimatikan akal hurainianya itu, dimatikan akidahnya itu, tutur Amin Rais. Mantan Ketua Umum PAN itu lalu memberi masukan kepada jajaran PAN. Menurut Amin Rais, PAN melakukan kesalahan bila mendekat ke rezim pemerintahan saat ini. Ia juga menyindir soal utang negara. Berhitunglah dengan rasio, di atas itu juga berhitung dengan keimanan. Kalau Anda tetap ingin dukung rezim ini, itu jelas sesuatu langkah yang keliru bin salah. Jadi tidak ada rasionya, tidak ada rasionalisasinya, ucapnya. Ya sudah, pokoknya kita kalau ekonomi sudah hancur-hancuran, kemudian ini insya Allah akan tenggelam. Tenggelamnya bisa 2024 sesuai dengan konstitusi. Bisa lebih cepat dari itu kalau Allah menghendaki, imbuh Amin Rais. Mantan Ketua MPR ini juga mengklaim dirinya telah dikeluarkan dari PAN oleh para anak buahnya dulu. Kata Amin Rais lantaran ia tak setuju PAN merapat ke rezim Jokowi. Jadi saya sudah nggak di PAN lagi, saya udah dikeluarin sama anak-anak buah saya itu karena saya tidak setuju bergabung dengan rezim yang sudah nggak ketulungan itu. Sementara mereka tetap yakin bahwa dengan bergabungnya rezim Jokowi akan dapat logistik, akan dapat segala macam itu. Bahkan saya tahu lebih banyak lagi, tapi untuk itu sekian dulu, makasih, ujar dia. PAN sudah membantah pihaknya mengeluarkan Amin Rais. Ketua PAN Zulkifli Hasan pun disebut tidak pernah berpikir untuk mengeluarkan Amin Rais dari partai. Mana mungkin Pak Amin Rais dikeluarkan dari PAN? Pak Amin adalah tokoh reformasi, salah satu pendiri PAN, pernah menjadi ketua umum PAN, dan menjadi personifikasi bahwa PAN itu Amin Rais. Amin Rais itu PAN, terang Waketum PAN Viva Yoga Muladi kepada wartawan Kamis 27 Juli yang lalu. Seperti diketahui, sejumlah petinggi PAN mengunjungi Presiden Jokowi di Istana Senin 20 Juli. Rombongan PAN datang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan. Viva Yoga mengatakan pertemuan secara umum guna menyambung silaturahmi sekaligus memperkenalkan struktur kepengurusan baru PAN seusai Kongres. Silaturahmi menyambung rasa kekeluargaan setelah pasca pelaksanaan Kongres kelima PAN di Kendari, Februari 2020. Setelah Kongres saat itu sudah ada kesediaan waktu Pak Presiden Jokowi untuk berkenan hadir di saat pelantikan pengurus PAN DPP 2020-2025. Juga Ketua PAN Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais mengungkapkan ada pihak yang mencoba mempertemukan dengan Presiden Joko Widodo. Namun Amin Rais enggan menyampaikan siapa pihak yang dimaksud. Amin Rais juga enggan mengungkapkan hal apa yang diminta yang dibicarakan dengan Jokowi. Sesungguhnya saya nggak perlu sebut nama-nama siapa. Memang sebulan terakhir ada yang berusaha mempertemukan saya dengan Pak Jokowi, kata Amin saat ditemui di acara buka puasa bersama di rumah dinas Ketua MPR Zulkifli Hasan, Komplek Widya Chandra pada 30 Mei 2018 yang lalu. Amin mengaku tak masalah jika nantinya harus bertemu Jokowi. Namun, ia menolak jika bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan. Menurut Amin, hal itu untuk menghindari kesan bahwa dirinya telah mendukung Jokowi. Kalau diundang ke istana, saya nggak mau ya. Kan begini, nanti dijungkir balikan seolah Amin Rais sudah sowan ke istana. Dapat apa dia? Saya nggak mau, kata Amin Rais.